Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum Bapak Ibu, asesor sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya Stefan Marco Rumungan dengan NIDN 0010079205 dengan NUPTK 60427708711383. Saya merupakan dosen jurusan kimia pada kelompok bidang riset kimia organik pada unit Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian pada Universitas Negeri Manado. Video ini dibuat untuk pemenuhan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma bidang pendidikan dan pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Sebagai dosen PNS, saya berkomitmen melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan menerapkan core value ASN berakhlak. Implementasi Tridharma dilakukan secara berintegritas, kolaboratif, inovatif, dan profesional untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan mampu berkontribusi nyata kepada masyarakat. Pada pembelajaran, saya mencoba mengikuti model pembelajaran case method, flipped classroom, dan case study. Pembelajaran yang saya buat berfokus pada bidang kimia organik, seperti senyawa organik monofungsi, polifungsi, mekanisme reaksi organik, sintesis organik, kimia organik bahan alam, elusidasi struktur. Mahasiswa yang saya ampuh pada jenjang sarjana, pada program studi kimia, pendidikan kimia, dan biologi. Selama pembelajaran, saya juga aktif dalam membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi PKM, LIDM, Satria Data, maupun Unmipa. Pada bidang Unmipa, kami berhasil menjadi finalis pada ajang nasional di tahun 2024. Di tahun yang sama, tim saya berhasil mendapatkan pendanaan Belmawa pada bidang riset S1 dalam kajian potensi anti kanker pada tanaman. Sementara ketika saya diminta untuk mengampu mata kuliah pendidikan kimia, yakni kimia SMA 3, saya memotivasi mahasiswa untuk dapat mengikuti kompetisi PKM. Mahasiswa tersebut berhasil mendapatkan penghargaan setara perunggu pada ajang PKM Amli 2025 dan berhasil menulis artikel ilmiah pada jurnal Sinta 4. Pada penelitian, saya berfokus pada kajian sintesis organik dan isolasi senyawa alam, di mana selama saya berkarir, saya mendapatkan 2 grant, yakni dari kampus dan satu lagi dari BIMA sebagai anggota. Pada pengabdian masyarakat, saya berfokus pada edukasi proyek sains yang ada pada laboratorium, dan selama berkarir mendapatkan 1 grant penelitian. Pada video pembelajaran, saya akan mengambil mata kuliah senyawa organik monofungsi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang akan dipelajari oleh mahasiswa kimia, pendidikan kimia, dan biologi. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan diambil pada semester 2. Pada mata kuliah ini, kompetensi mahasiswa yang akan dibangun adalah mampu menjelaskan dasar-dasar pembentukan molekul organik berdasarkan teori hibridisasi, hubungannya dengan sifat molekul, kajian stereokimia, dan reaksi pada senyawa alkena, alkuna, aromatik, alkil, halida, tiol, alkohol, dan karbonil. Referensi utama yang dipakai adalah Solomons, McMurray, dengan referensi pendukung Fessenden, Rumengan, dan beberapa video serta jurnal pendukung lainnya. Penilaian dilakukan selaras dengan indikator kinerja utama, di mana kuis, tugas masing-masing 5%, kehadiran dan UTS 10%, UAS 20%, case study dan project base masing-masing 25%. Untuk penilaian keaktifan berdiskusi dimasukkan pada penilaian non-tes yang dimana berada pada kehadiran. Saat ini bersama-sama kita akan saksikan pembelajaran di dalam kelas. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Baik semuanya? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan
doa. Ada yang mau volunteer? Mau berdoa? Oke, silakan. Ansel. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pengajian kita pada hari ini, kita berdoa sesuai dengan ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis ikatan. Jadi kita sudah belajar ikatan kovalen, kita sudah belajar ikatan ionik, juga ikatan pi dan ikatan sigma. Saya harap kalau misalnya ada dari kalian yang mungkin masih belum tapi ragu-ragu, bertanya, atau feel free ya untuk tanyakan dan saya ketika jam saya lowong kita bisa diskusi sama-sama. Nanti juga himpunan itu ada studi grup. Nah, kalian bisa belajar sama-sama di studi grup ya. Jadi jangan pernah takut untuk belajar kimia ya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan tata nama senyawa. Kita akan belajar terkait dengan tata nama senyawa. Sebelum Ner lanjutkan, Ner akan sampaikan apa saja sih yang diharapkan setelah kalian belajar ini. Yang pertama, kalian itu mampu memahami senyawa organik berdasarkan gugus fungsinya. Yang kedua, bisa menerapkan aturan penamaan IPA, bisa meramalkan kira-kira sifat fisik dan sifat kimianya seperti apa, dan mampu menganalisis kalau misalnya dia punya dua jenis gugus fungsi. Oke? Tidak ada yang mau bertanya? Aman ya? Kita lanjut. Nah, ini adalah functional group. Nah, ini Nersadur dari Solomons. Mungkin pada waktu kalian SMA sudah sempat lihat ini. Kimia dasar juga sempat lihat ini. Dan di kimia organik, dalam hal ini senyawa organik monofungsi, kita belajar lagi bagaimana memberi nama suatu senyawa. Kalau sebelumnya mungkin kalian sangat familiar dengan grup yang ada di sini, tetapi mungkin akan sangat berbeda ketika kalian melihat gugus amide, gugus amida. Ini mungkin tidak pernah kalian dapat sebelumnya di kimia dasar. Nah, ataupun gugus nitril. Ini mungkin juga tidak sempat kalian dapatkan. Nah, ini salah satu senyawa-senyawa yang dinamakan sebagai senyawa turunan asam karboksilat. Ketika kalian punya suatu senyawa, kita kalau mau memberi nama, kita itu harus terlebih dahulu tahu gugus fungsinya. Memberi nama senyawa itu mirip loh, kayak memberi nama orang. Contoh misalnya, Meni. Meni marganya apa? Meni runtuh. Berarti semua yang umumnya semua yang bermarga runtuh itu pasti satu family dengan Meni, ya kan? Begitu juga kalau dalam senyawa. Kalau senyawanya itu punya gugus yang sama, itu berarti berada pada satu famili yang sama. Misalkan dia punya gugus amina, atau dalam bahasa Inggris amine. Ini berarti dia semua yang ada amine itu pasti memiliki gugus NH2. Begitu juga kalau misalnya akhirannya katakanlah al. Itu berarti semuanya pasti punya gugus aldehid. Dan yang paling mungkin familiar itu adalah keton. Di belakangnya adalah on. Berarti semuanya pasti punya gugus keton. Nah, saya kemarin sudah membagikan di grup WhatsApp, di mana di grup WhatsApp itu kan sudah saya bagikan beberapa soal essential question atau pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang coba kalian pelajari.
Karena kita menerapkan flip classroom, bisa kalian pelajari sebelumnya. Nah, coba, ada yang mau coba kerjakan enggak? Silakan, Joel. Ada yang punya jawaban sama? Sama. Yang jawaban berbeda? Ada tidak? Tidak. Sama ya semuanya? Bisa ya? Bisa. Nah, ini silakan coba kalian kerjakan sama-sama. Oke, gimana? Bisa dikerjakan? Bisa? Bisa. Aman kan? Nanti kalau nggak tahu tanya aja, nggak apa-apa ya. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, ada yang lagi mau volunteer coba kerjakan? Nah, silakan. Jual. Oke. Oke, sama semuanya? Sama. Jatuh jauh ternyata ini. Nah, kalau tadi mungkin kita sudah belajar dari kimia dasar, SMA juga bahkan. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda materinya. Kalau kita punya senyawa siklik. Nah, untuk beri nama siklik, tentu saja kita hitung dulu berapa banyak C-nya. Baru kita tentukan kira-kira mana yang lebih besar, apakah senyawa sikliknya atau yang rantai terbuka. Jadi ada istilah rantai tertutup dan rantai terbuka. Kalau yang seperti ini, kalian lihat, ini adalah rantai terbuka dan ini rantai tertutupnya. Manakah yang masuk dalam perhitungan? Tentu saja yang rantai terbuka. Kenapa? Kenapanya adalah kalau kalian lihat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya lebih banyak. Ini hanya ada 4. Maka yang akan masuk ke dalam pemberian nama lebih prioritas adalah yang rantai terbuka. Kalau kita lihat pada bagian B, yang siklik ada berapa C-nya? Ada? Betul, 5. Sedangkan yang ada di sini ada 1, 2, 3. Sedangkan sini cuma ada 1. Berarti ini yang jadi patokannya. Oke? Nah, selanjutnya ketika kita memberi nama yang seperti tadi sudah dibilang, kita harus lihat berapa banyak karbon. Baru dengan sikliknya berapa banyak. Itu yang paling penting, ya. Karena
semakin banyak karbon, dia yang akan menentukan sebagai parental chain, atau kadang-kadang dibilang dalam bahasa Indonesia gugus utama atau rantai utama. Nah, kalau misalnya dia punya substituen, kalau yang tadi orang sudah tahu kalau dia punya substituen kayak Cl, Ca3, nah itu dihitung sebagai substituen. Tetapi kalau pada siklik, substituen seperti Cl itu bisa kita abaikan. Dia dianggap seperti metil saja, tidak perlu yang lebih lanjut lagi. Nah, ini kalau misalnya ada bisiklik. Bisiklik lain lagi, dia ada 2 siklik dalam satu senyawa. Jadi kalau misalnya kalian lihat seperti ini, hitungannya gampang saja. Berapa sikliknya? Kalau 1, kita itu kayak tadi. Kalau 2, berarti mulai dari B. 3, tri. 4, bukan kuart ya, tapi tetra. Ya. Oke, sampai di sini bisa paham kan? Oke, kita sudah belajar terkait dengan beberapa penamaan senyawa, mulai dari senyawa rantai lurus, senyawa siklik, bahkan bisiklik. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ke Buner? Bebas ya, bebas. Ada Mer. Ya, silakan. Baik Mer, terima kasih atas kesempatannya. Patricia ingin bertanya Mer, tadi kan teman-teman maju dan menggambarkan selalu saja dari sebelah kiri Mer. Jikalau digambarkannya dari sebelah kanan Mer, apakah kata namanya akan berubah Mer? Oke, pertanyaan yang sangat baik. Tadi teman-teman, kamu sudah menggambarkan seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Tetapi kenapa kalau kita gambarkan seperti ini, apakah namanya akan berubah? Nah, ini kurang lebih kayak misalnya kita berdirinya seperti ini. Terus kita berdiri seperti ini. Kira-kira Stefan Rumengan, orang yang sama seperti ini dengan Stefan Rumengan ini sama tidak? Tetap sama kan? Jadi posisi yang kalian taruh mau di kanan maupun di kiri itu tidak masalah. Karena yang paling penting kita kalau mau menuliskan itu kita lihat dulu mana gugus fungsinya. Itu yang kita beri nomor pertama, seperti yang sudah diberikan pada video yang sudah saya bagikan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, bagaimana? Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi Nar sudah menjelaskan mengenai tata nama dan cara untuk menuliskannya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kita harus menggambarkan dengan tepat apa fungsinya dalam kehidupan kita sehari-harinya? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Kita tahu sama seperti orang banyak sekali kan? Banyak sekali yang di sini. Mungkin yang kalian tahu, kakak-kakak kalian ada yang namanya Aurel. Di semester 4 ada Aurel, di semester 8 juga ada Aurel. Terus bagaimana kita mau membedakan mereka? Atau mungkin marganya sama, misalnya marganya runtuh, baru di semester 8 ada runtuh. Nah, itu gunanya kalau kita tahu penamaan, sehingga kita bisa membedakan senyawa satu dan senyawa yang lain. Dengan bisa membedakan senyawa, kita bisa tahu sifat satu senyawa dan sifat senyawa yang lain. Ingat, ketika kalian nanti di dalam kehidupan nyata mau bekerja di lab, itu pasti akan diberitahu nama senyawanya. Ingat, 2 butanol dengan 1 butanol itu sudah senyawa yang berbeda. Sifat kimianya berbeda. Begitu juga titik didih dan titik lele, artinya sifat fisiknya juga akan berbeda. Itulah gunanya kalau kita tahu penamaan senyawa.
Secara gampang juga kita bisa men-screening. Kira-kira kalau sudah ada gugus karboksil berarti dia asam. Oh, kalau dia ada misalnya keton, oh kalau keton aman, bisa kita pakai untuk kosmetik dan lain-lain misalnya. Oh, dia di situ ada formalin, wah itu jangan dipakai. Oke, itu kira-kira kegunaan untuk senyawanya. Oke, seperti itu ya, Tris, bisa ya? Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Izin bertanya, untuk saat ini kan saya sudah mengerti untuk gugusnya kalau cuma satu, bagaimana kalau gugus fungsinya ada dua? Nah, gimana kalau misalnya gugus fungsinya ada dua? Nah, saya ambil contoh senyawa ini ya. Ini ada A, di sini ada ketan. Nah, tingkat oksidasi kalau kita lihat yang paling prioritas adalah asam karboksilat. Dilihat dari tingkat oksidasinya. Yang ini punya tingkat oksidasi yang paling tinggi dibandingkan suatu senyawa karbonil. Jadi, untuk mengetahui manakah yang lebih dulu diutamakan, tadi mungkin Ner bilang yang paling tadi rantai utama. Tetapi kalau dia punya gugus lebih dari satu, maka kita tentukan dulu yang prioritas. Yang prioritas itu yang akan ditentukan pertama. Baru kita bisa menentukan yang lain. Nah, kalau misalnya si rantai prioritasnya itu walaupun lebih pendek, tetap dia yang diutamakan karena dia terikat pada gugus yang prioritasnya lebih tinggi. Jadi bisa seperti itu, Michelle. Oke, untuk hari ini cukupkan dulu. Nah, buat kalian saya kasih satu case study. Ini ada senyawa-senyawa yang ada. Nah, tugas kalian adalah kalian nantinya membuat esai terkait dengan senyawa tersebut dan memberi nama. Silahkan kalian memilih 3 senyawa ini, ya. Oke, semuanya bisa ya. Esainya dikumpul paling lambat 2 minggu depan. Paling lambat 2 minggu depan. Jika ada kendala, silakan hubungi Mener ya. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Oke, dari muka-mukanya berarti semuanya sudah paham ini. Oke, sebelum tutup kita akan simpulkan materi ini. Nah, kira-kira ada yang mau simpulkan? Ya. Mungkin untuk dari materi yang pertama untuk rantai terbuka, penamaannya terlebih dulu menentukan gugus prioritasnya, setelah itu menentukan rantai terpanjang yang memuat gugus prioritas tersebut, dan setelah itu menentukan rantai sampingnya lalu diterapkan. Dan untuk yang siklik, yang pertama, langkah pertama untuk penamaannya yaitu kita menentukan jumlah sikliknya, lalu kita menentukan gugus sampingnya dan kita namakan. Mungkin itu. Oke, bagus sekali ya. Oke, nanti materi berikutnya akan Ner kirim di WA group seperti biasa. Silakan kalian pelajari ya. Oke, sekian untuk hari ini. Tadi kita membuka dalam doa, kita akan menutup dalam doa. Mungkin ada volunteer, ini kebanyakan. Ini baru mau bilang ini, tadi perempuan terus, kapan ini laki-laki ini. Nah, oke. Oke, baik teman-teman, jadi kita akan mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita di hari ini. Oleh sebab itu kita akan berdoa menurut agama Kristen kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa semuanya.